Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Di channel ini kalian akan menemukan informasi seputar financial market, baik itu cryptocurrency, saham maupun forex. So, bagi kalian yang membutuhkan semua informasi tersebut, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian semua hasil research saya mengenai kenapa sih aset cryptocurrency khususnya dan financial market lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Apa penyebabnya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, perkiraannya turun atau perkiraannya di 8,3% inflasinya. Ternyata pada Jumat kemarin mengalami kenaikan di 8,6% ya teman-teman. Nah, otomatis the Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat memilih untuk mengatasi inflasi ini dengan cara menaikkan suku bunga ya teman-teman. Nah, suku bunga semakin naik maka orang-orang semakin berminat untuk menabung di bank ketimbang investasi di cryptocurrency, saham ataupun forex seperti itu ya teman-teman, jika di fundamentalnya ya. Nah, itu adalah penyebab penurunan ya teman-teman di seluruh financial market. Di sini khususnya saya Bitcoin karena Bitcoin menjadi induk dari seluruh aset kripto lainnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin mengalami penurunan yang sangat signifikan, berarti harga cryptocurrency lainnya pun akan mengikuti, dan begitupun sebaliknya ya teman-teman jika naik. Nah, pertama-tama kalian wajib menganalisa di Bitcoin terlebih dahulu ya. Pertama-tama kalian stay di time frame weekly atau mingguan ya teman-teman. Nah, di time frame mingguan ini saya akan pertama-tama kalian cari terlebih dahulu support dan resistennya ya teman-teman, SNR-nya. Nah, di mana supportnya, yaitu support paling kuatnya adalah di sini ya teman-teman. Oke, ini adalah harga support terkuatnya. Nah, untuk supportnya saya kasih warna merah. Supportnya saya kasih warna merah. Dan untuk resistennya, nah cari resistennya di sebelah mana? Nah, resisten paling dekat di sini ya teman-teman. Oke, itu resistennya akan saya kasih warna hijau ya teman-teman. Saya akan kasih warna hijau untuk resistennya. Ini resisten paling dekat. Cari lagi resisten paling tingginya di mana, yaitu di sini. Dari mulai terdekat sampai ke paling jauh ya teman-teman ya. Nah, set. Oke. Nah, kalian jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Misalkan resisten di sini kalian analisa juga, nggak usah ya teman-teman ya, nggak usah. Jadi dari yang terdekat aja. Nah, lalu setelah ini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat 1, 2, dan di sini 3. Oke, kalian bisa lihat dari mulai, nah di sini mulai di Januari ya, Januari 2021 sampai ke bulan Juni 2022 itu menjadi support paling kuat dari Bitcoin ya teman-teman ya, di garis ini. Nah, di harga berapa saya kasih harganya supaya kalian gak bingung. Oke, di sini supportnya ada di harga 29.000 ya teman-teman. Di 28.500. Nah, ini adalah support paling kuat dari Bitcoin ya, paling lama
disebut dengan key support atau support paling kuat. Nah, setiap kali harga Bitcoin mencapai support ini selalu mengalami yang namanya rebound ya teman-teman. Nah, rebound lagi, nyampe lagi support, rebound lagi, nyampe lagi support, dan di sini kita bisa analisa untuk selanjutnya seperti apa ya teman-teman, karena sampai sini dia malah mengalami yang namanya breakdown ya teman-teman. Nah, dia malah tembus ke bawah dari support terkuatnya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini saya akan perbesar ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini support terkuatnya ditembus. Support terkuatnya ditembus ya teman-teman ya. Ditembus. Nah, ini pertanda apa sih untuk aset kripto seluruhnya? Nah, menurut saya sih ini bisa menjadi pertanda buruk ya teman-teman untuk aset kripto, karena support paling kuat dari Bitcoin itu ditembus, otomatis itu akan terjadi yang namanya breakdown ya teman-teman. Bisa saja ekspektasi saya dia malah mengalami breakdown ya, bisa sampai 10.000, bisa sampai 20.000 dan seterusnya ya teman-teman, karena tidak ada tumpuan lagi di sini teman-teman. Kalau misalkan kita buat di sini, dia jauh banget, hampir di 9.000 ya teman-teman. Bentar. Nah, hampir di 9.000 atau 10.000 lah, 10.000 US dollar harga satu Bitcoin. Bayangkan, di sini kalau misalkan dia benar-benar breakdown, ini bebas hambatan banget, dia langsung turun. Tapi beda lagi kalau misalkan dia breakout ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia breakout, nah kita bisa lihat di sini, misalkan dia breakout. Bentar. Nah, misalkan dia breakout ke sini. Dia masih bisa turun ke bawah. Kalau misalkan breakout ya ke sini. Nah, ada tumpuan kan? Turun lagi. Atau misalkan naik lagi. Bisa kan? Seperti itu. Tapi di bawah support ini tidak ada yang namanya support lagi, teman-teman. Ya, dari sini ke bawah tidak ada support lagi, tidak ada tembok penahan lagi seperti ini dan ini. Paham kan? Tidak ada support lagi ya teman-teman. Jadi bahayanya jika mengalami breakdown, maka Bitcoin akan sangat semakin turun secara signifikan ya teman-teman. Nah, itu untuk time frame weekly-nya ya teman-teman. Itu untuk time frame weekly-nya. Nah, sekarang kita masuk ke time frame daily-nya. Nah, di time frame daily ini kalian bisa lihat ya teman-teman, ini terjadi yang namanya falling wedge pattern. Oke. Falling wedge pattern. Nah, apa sih indikasi dari falling wedge pattern? Kita bisa lihat di sini supaya kalian lebih jelas ya teman-teman. Nah, falling wedge pattern itu adalah kejadian di mana suatu market itu mengalami penurunan dan areanya semakin sempit, maka akan terjadi breakout ya dari area falling wedge pattern itu dan mengalami reversal untuk naik ya teman-teman. Jika breakout, oke, garis bawahi jika breakout. Nah, kita lihat lagi di sini apa namanya?
belum mengalami breakout dan masih mengalami penurunan dari support terkuatnya ya teman-teman. Jadi yang kita harapkan sekarang adalah dia menyentuh dulu garis bawah falling wedge patternnya dan kembali untuk naik lagi ke garis atas falling wedge pattern dan turun ke bawah dan breakout ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah apa sih syarat Bitcoin untuk bisa kembali pulih adalah kalian bisa melihat di time frame weekly tadi. Nah ini ya teman-teman adalah area di mana titik aman aset kripto ya. Kalau misalkan ini masih breakout dari resisten ini, dia masih tertahan tembok besar di sini dan akan kembali lagi untuk breakdown ke sini dan terus terjadi sideways atau terjadi akumulasi ya. Tapi kalau misalkan breakout dari sini, itu adalah peluang bagus ya teman-teman untuk harga Bitcoin ke depannya. Jadi harus breakout dulu dari area. Nah, saya kasih lagi di sini dari area resistennya di sekitar 42.000 US dollar baru bisa pulih ya teman-teman Bitcoin. Garis bawahi 42.000. Nah, jika belum breakout dari harga 42.000 US dollar, maka Bitcoin masih terus-menerus akan rally dan bertahan di area bearish atau tren turun ya teman-teman ya. Sorry, telepon. Di area tren turun. Nah, lalu jika di time frame daily-nya sama ya teman-teman, di trend daily-nya kita harus breakout dari area 42.000 ya teman-teman ya. Harus breakout dulu baru dia bisa rally untuk bullish ya teman-teman. Nah, lalu kita turun ke time frame hourly atau jam. Nah, kalian bisa lihat di sini terjadi sideways ya teman-teman. Terjadi sideways di sini. Nah, sideways. Nah, kalian harus tahu ya sideways itu seperti apa. Jadi seperti ini, misalkan whales ya, atau yang memiliki uang cukup besar ya di aset Bitcoin ini. Kita bicara di Bitcoin dulu ya teman-teman ya. Dia membeli, oke, sideways itu dia membeli dan retail menjual, lalu whales membeli lagi, retail menjual, lalu membeli lagi si retail itu anggap kita lah ya. Nah, whales itu orang yang punya banyak dana ya teman-teman untuk membeli suatu aset. Nah, ini retail menjual lagi dan whales membeli lagi, dan sampai akhirnya nanti misalkan whales berpikir, oh ini harga udah murah banget nih, dan si retail udah habis modal ya, karena mereka retail menjual, dibeli oleh whales. Nah, dan akhirnya nanti whales membeli banyak aset Bitcoin ini dan Bitcoin akan kembali pulih. Dan syaratnya adalah harus breakout dari area sideways ini teman-teman ya. Nah, apakah harga sideways ini akan ditembus? Area sideways ini akan ditembus? Nah, kita belum tahu karena kita bisa lihat di sini malah area sideways-nya ditembus dan dia mengalami breakdown ya dari area sideways, dan itu merupakan apa ya, signal kurang baik untuk aset kripto ya teman-teman.
Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lihat di sini terjadinya. Kita masuk ke time frame 1 jam ya, teman-teman. Sorry, kita push dulu ini. Di time frame 1 jam, kalian bisa lihat ini terjadinya descending channel ya, teman-teman. Di mana, nah ini kalian bisa lihat descending channel di mana area itu mengalami tren turun ya, dan tidak kunjung keluar dari area tersebut sampai akhirnya mengalami jenuh jual dan para whales para whales itu menyetujui bahwa ini harga sudah murah dan waktunya dia membeli banyak, dan terjadilah breakout ya teman-teman seperti ini, dan barulah terjadi reversal. Namun terjadinya reversal itu bukan berarti itu akan terus-terusan naik ya teman-teman. Tren naik bukan berarti terus-terusan naik, tapi kita harus tahu dulu di mana area yang akan menahan suatu harga, yaitu di sini ya teman-teman, di area 29.000 di support terkuat ya. Dia bisa mengalami penurunan lagi ya. Kalau misalkan dia mau pulih kembali, dia harus break out dari area ini. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk time frame 1 jamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di time frame di time frame 4 jamnya lagi ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini terjadi sideways ya teman-teman. Nah, supaya kalian lebih tahu area sideways itu seperti apa, nah di sini bisa kalian lihat sideways itu adalah terjadi di mana misalkan ini sideways-nya kan di penurunan ya teman-teman ya, di tren turun ya sideways-nya. Nah, itu namanya akumulatif. Tapi kalau misalkan sideways-nya di setelah tren naik, itu disebut dengan distribusi ya teman-teman. Nah, di sini terjadi ini adalah kejadian seperti ini. Misalkan ini harga udah murah banget ya. Nah, whales mengakumulasi. Oke. Nah, si retail menjual lagi, whales membeli lagi, retail menjual lagi, dan whales membeli banyak, dan terjadilah yang namanya markup ya teman-teman. Nah, lalu sideways lagi ya, misalkan ini harga udah mahal banget nih. Nah, whales menjual sedikit. Nah, retail yaitu kita terpancing membeli karena ingin harga naik. Whales menjual lagi. Retail kita membeli lagi karena tetap mengharapkan harga naik ya, atau ikut-ikutan FOMO. Nah, disitulah whales melakukan penjualan yang sangat amat banyak dan terjadilah markdown ya teman-teman, atau turun secara signifikan, yaitu yang sedang terjadi saat ini, turun secara signifikan ya teman-teman, bahkan mau menembus support paling kuat. Oke, nah itulah terjadinya gambaran untuk kalian ya mengenai technical analysis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali ya teman-teman, harapan apa sih yang bisa kita ambil dari situasi saat ini. Nah, menurut saya kita harus menunggu ya. Ini kan time frame weekly nih ya, time frame mingguan. Terjadi yang namanya penembusan dari support paling kuatnya ya. Support paling kuatnya sudah ditembus. Oke. Nah, berarti harapan kita ini kan hari Minggu ya teman-teman. Video ini saya syuting ini hari Minggu. Berarti ini adalah penutupan harga terakhir di time frame weekly. Nah, kita berharap jam 12 malam nanti candlenya, closingnya jangan sampai di area bawah support paling kuat. Kita berharap dia membentuk candlestick di atas support paling kuat ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti penutupan candlenya berada di area
saya garis bawahi, berada di area 28.500 atau 28.400 ya teman-teman. Nah, di area sini mudah-mudahan hari ini candlenya closing di harga 28.500 agar Bitcoin bisa kembali rally lagi ke atas dan setidaknya kita sideways di area sini. Oke, untuk amannya. Tapi jika dia malah terus breakdown dari support terkuat, itu kesimpulannya kita jangan melakukan beli terlebih dahulu ya. Ini untuk market spot. Tapi untuk market futures ya, futures kalian bisa melakukan yang namanya short, namun jangan rakus ya teman-teman. Kalian lihat penutupan candle hari ini mingguan ya, lalu kalian lihat Senin terjadi apa. Misalkan Senin tetap di bawah support terkuat, maka kalian bisa melakukan short ya. Tapi kalau misalkan hari Senin masih berada di area 28.500 bahkan naik, itu tandanya kalian jangan melakukan short, tapi kalian bisa melakukan long dengan take profit yang dikit-dikit aja ya teman-teman. Nah, ini hanya pandangan saya saja, tapi bukan berarti saya mengajak kalian untuk melakukan entry ya teman-teman. Ini hanya riset saya dan yang akan saya lakukan nantinya. Kalian jangan FOMO ya teman-teman. Kalian jangan ikut-ikutan, tapi kalian riset ulang ya teman-teman, apakah pendapat saya ini benar atau tidak, betul atau tidak. Kalian bisa komen ya teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup ya untuk saya bagikan pandangan saya, outlook saya mengenai Bitcoin, khususnya gambaran kedepannya untuk aset kripto itu seperti apa. Karena menginduk dari Bitcoin ya teman-teman. Kalau Bitcoinnya naik, ya aset yang lain naik. Kalau misalkan Bitcoinnya turun signifikan, ya aset kripto yang lain pun mengalami hal yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh like dan jangan lupa komen ya. Misalkan kalian ingin saya menganalisa koin apa, langsung kalian komen di bawah. Oke? Saya Jim pamit, see you next video.